Di dunia satwa, ada satu gelar yang kayaknya semua orang tahu, Raja Hutan. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang ada di balik sosok yang menyandang mahkota tak terlihat ini. Coba deh saya tanya, kalau saya sebut gelar Raja Hutan, hewan apa yang langsung muncul di kepala Anda? Saya yakin kemungkinan besar jawabannya cuma satu kan? Oke, kita mulai penelusuran kita. Siapa sih sebenarnya sosok yang memegang gelar paling bergengsi di alam liar ini? Jawabannya tentu saja singa. Hewan buas yang memang dikenal sebagai Raja Hutan. Ini bukan sekedar julukan loh, tapi udah jadi semacam identitas yang melekat banget sama citranya di seluruh dunia. Tapi kan sebuah gelar harus ada dasarnya dong, nggak bisa cuma asal sebut aja. Jadi pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa sih kualitas apa yang bikin seekor singa ini pantes banget menyandang gelar raja? Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Yuk kita bedah persenjataan fisik yang jadi dasar kekuatan dan reputasinya di alam liar. Kekuatan singa itu ternyata nggak datang dari satu hal saja. Ini tuh kombinasi dari beberapa aset fisik yang, wah, luar biasa. Tepatnya, ada 3 pilar utama yang menopang kekuatannya. Jadi ini dia 3 pilar itu. Pertama, jelas tubuhnya yang kuat dan berotot. Ini emang dirancang buat kekuatan dan kecepatan. Kedua, taringnya yang super tajam. Ini senjata utamanya buat melumpuhkan mangsa. Dan yang ketiga, yang paling ikonik, aumannya yang menggelegar. Itu tuh kayak pengumuman kekuasaan yang bisa kedengaran sampai berkilo-kilometer jauhnya. Keren banget. Tapi tunggu dulu, punya badan kuat dan taring tajam, apa itu cukup buat jadi raja? Kayaknya nggak juga ya. Seorang raja sejati itu kan butuh sebuah kerajaan. Nah, ini yang membawa kita ke aspek lain dari singa yang nggak kalah pentingnya. Oke, sekarang kita geser fokusnya sedikit. Dari ngomongin fisiknya, sekarang kita intip kehidupan sosialnya ya. Gimana sih suasana sehari-hari di dalam kerajaan singa? Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat. Beda dari kebanyakan kucing besar lain yang penyendiri, singa itu justru makhluk yang sangat sosial. Mereka nggak hidup dan berjuang sendirian. Unit sosial mereka ini kita sebut kawanan. Ya, disinilah mereka hidup bareng, membesarkan anak-anaknya, dan yang paling penting, berburu bersama. Justru kerjasama dalam kawanan inilah yang bikin mereka jadi predator yang begitu tangguh. Kita udah tahu siapa rajanya, apa senjatanya, dan gimana struktur masyarakatnya. Sekarang, pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, di mana sih letak geografis kerajaan ini? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, wilayah kekuasaan singa itu bukan hutan lebat seperti yang mungkin kita bayangkan selama ini. Kerajaan mereka justru terbentang di padang rumput Afrika yang luas dan terbuka. Dan ini nih yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin mikir. Setelah semua yang kita bahas, munculkan sebuah paradoks. Kalau habitat aslinya adalah padang rumput, kenapa ya kita justru menjulukinya Raja Hutan? Sebuah teka-teki yang menarik untuk Anda renungkan.